Pemirsa, sambil menanti perjalanan menuju pengadilan Cirebon, Jawa Barat untuk menjalani sidang kedua peninjauan kembali Saka Tatal, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait sidang kali ini dengan agenda jawaban termohon atau jaksa penuntut umum. Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum dan juga praktisi hukum, pemirsa. Ada Bapak Rasman Nasution dan juga nanti akan bergabung bersama kami kuasa hukum dari Saka Tatal, itu ada Bung Farhad Abbas. Saya akan mencoba menyapa terlebih dahulu, ada Bung Rasman Nasution. Halo, selamat pagi Bung Rasman Nasution. Oke, pemirsa, baik. Ya pemirsa, sambil menunggu jaringan sempurna pemirsa, untuk terhubung hari ini bersama dua narasumber kami sudah kami hadirkan, yaitu ada kuasa hukum Saka Tatal, Bung Farhad Abbas, dan juga ada praktisi hukum, ada Bung Rasman Nasution. Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum dan juga praktisi hukum, pemirsa. Ada Bapak Rasman Nasution dan juga nanti akan bergabung bersama kami kuasa hukum dari Saka Tatal, itu ada Bung Farhad Abbas. Saya akan mencoba menyapa terlebih dahulu, ada Bung Rasman Nasution. Halo, selamat pagi Bung Rasman Nasution. Selamat pagi. Ya, Bung Rasman telah bergabung bersama kami, Bung Rasman. Saya dari Batam ini. Baik, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai sidang lanjut peninjauan kembali, sudah bersama kami Bung Rasman Nasution melalui sambungan Zoom, pemirsa. Selamat pagi, Bung Rasman. Selamat pagi. Ya, Bung Rasman, Anda melihatnya sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal saat ini sebagai praktisi hukum dan juga pengacara, pastinya pernah menjalani sidang PK pada hari ini. Ya, gimana? Bisa diulangi, Dek? Ya, Bung Rasman, ini Anda lihat kemarin jaksa penuntut umum belum siap untuk memberikan tanggapan. Ini wajar? Apakah memang Anda melihat ini ada ketidakpercayaan dirian dari jaksa penuntut umum? Baik, terima kasih. Dari Pulau Batam Dapur 3 saya sampaikan begini ya. Bahwa yang harus kita ingat, sidang PK dengan sidang pra-peradilan itu sangat jauh berbeda. Oke, baik. Dan kedua-dua itu sudah pernah saya lakukan melalui kantor hukum saya, Ranloko. Kalau dia sidang PK, maka 3 majelis hakim yang memeriksa perkara ini nantinya akan meneruskan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah yang akan memutus apakah diterima atau tidak, ya, atau dikurangi hukuman dan lain-lain. Tetapi bagi saya bahwa sidang Saka Tatal ini menabrak undang-undang sendiri, menabrak putusan hakim sebelumnya. Apa itu? Maaf, dalam konteks hukum maksud saya bukan majelis, tetapi Saka Tatal dan 7 orang terpidana lain sudah mengajukan permohonan gerasi kepada Bapak Presiden Jokowi, dan itu telah ditolak oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi penolakan ini menurut saya menjadi landasan yang paling yuridis untuk tidak dan atau ditolaknya PK. Tetapi kalau hakim ingin menabrak putusan dalam konteks putusan hakim 2016-2017 yang juga oleh Majelis Hakim Cirebon yang menyatakan bahwa ke-8 orang ini plus 3 orang DPO itu divonis bersalah. Nah, karena itu menurut saya hakim harus benar-benar hati-hati, mencermati, dan kalau sampai ini diterima, menurut saya akan muncul banyak persepsi tentang bagaimana penegakan hukum yang benar. Sehingga ini harus segera diambil langkah cepat agar hukum tidak saling tabrak. Terkait dengan jaksa, apakah jaksa, kenapa kemarin dia tidak langsung menjawab materi gugatan atau materi permohonan dari para kuasa hukum Saka Tatal, itu hal yang sangat biasa. Itu bukan luar biasa. Karena undang-undang memberi waktu untuk itu, sehingga hari ini mereka akan bacakan.
Jadi nggak ada yang luar biasa di situ dan tidak ada yang keanehan di situ. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Begitu. Oke, Bung Rasman, artinya ini kemarin adalah sidang PK ini menurut Anda artinya mendobrak atau menabrak keputusan hukum dan gerasi yang ditolak. Oh iya, ini Artinya sangat sudah mendobrak. menolak hukum yang sudah inkrah saat itu di Ya. tahun 2016. Tapi kita tidak Ya. hanya berdua, Bung Rasman, kita ada juga Bung Farhad Abbas yang siap bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita Ya, sapa terlebih silakan, dahulu. silakan. Bung Farhad, selamat pagi Bung Farhad. Ya, selamat pagi Bung Farhad. Sudah bisa bergabung bersama kami Bung Farhad. Bung Farhad, mohon maaf audionya belum dibuka Bung Farhad. Ya, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Bung Farhad. Gimana kabar Bung Salam Farhad? berkasa, saya bersama Pak Krisna, karena jam 9 ini kita akan melanjutkan sidang ya. Bung Farhad ini masih perjalanan? Untuk menuju ke pengadilan. Ya, sebagian dari mobil, kayak saya sama Krisna naik kereta api dan kita akan bersama dari Hotel Prima menuju ke pengadilan nanti. Oke, sehat kabarnya Bung Farhad? Sedikit saya tanggapi buat Mas Rosman bahwa mungkin untuk 7 terpidana lainnya mereka pernah mengajukan gerasi, tapi untuk kita tidak pernah punya catatan kita mengajukan gerasi, makanya kita mengajukan PK sampai saat ini. Ya, yang pasti Saka Tatal belum pernah mengajukan gerasi. Mungkin dilanjutkan Mas. Ya, Bung Farhad, ini aksi tadi kata-kata Bung Rasman bilang ini adalah aksi menabrak keputusan hukum. Ini tanggapannya seperti apa Bung Farhad? Ya, Kalau tadi kata Bung Rasman Nasution menanggapi sidang PK yang sudah berlangsung kemarin dan hari ini akan berlangsung, ini adalah tindakan menabrak keputusan hukum yang sudah inkrah sebelumnya. Tanggapan Anda seperti apa Bung Farhad? ini kan baru pembacaan memori PK. Kami belum mengomentari banyak, kita baru akan mendengar jawaban dari jaksa penuntut umum ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita mendengar jawabannya apa alasan, karena ini jaksanya kan pada diam semua, mereka MP21, mereka yang punya kewenangan untuk melakukan penuntutan, sehingga walaupun hakim memutuskan, yang kita anggapkan sekarang banyaknya saksi yang mencabut-cabut keterangan, bahkan siap masuk penjara apabila tidak benar dan mengatakan bahwa ini adalah rekayasa dari Rudiana dan diarahkan oleh Rudiana. Karena memang terbukti saksi tersebut tidak pernah hadir di pengadilan, hanya sumpah saja. Nah, disinilah kita menganggap bahwa adanya rekayasa penyidikan, penuntutan, dan maupun pengadilan. Dengan dikabulkannya pra peradilan PEGI, berarti kan hilang DPO, hilang pelaku-pelaku utama yang punya peran dalam membunuh, memperkosa Vina dan Eki. Nah, di sini adalah upaya terang kami menderang menjadi perhatian seluruh Indonesia. Semoga para hakim nanti di Mahkamah Agung bisa menganulir kembali putusan, kemudian mengembalikan kembali harkat martabat kehormatan daripada Saka Tatal dan seluruh narapidana yang dihukum dengan tanpa kesalahan mereka, yang mana kita menyimpulkan kemarin itu adalah merupakan kecelakaan dan pernah diolah TKP oleh Polsek Talun, khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas, dengan menyerahkan beberapa poin hukum yang mungkin itu akan menjadi pertimbangan dan kenapa kita melakukan PK saat ini. Oke, artinya dari mata tim kuasa hukum rekan Bung Farhad, ini adanya penyidikan ini di tahun 2016 ini menurut Anda artinya direkayasa? Ya, kalau untuk sementara ini direkayasa, karena tidak ada satu orang saksi pun atau saksi yang melihat, mengalami atau mendengarkan. Hanya 2 orang, itu si Dede dan Aep. Si Dede sudah mencabut keterangan dan mengaku bahwa ini dia hanya mengikuti arahan daripada Rudiana, begitu juga Liga Akbar. Nah, jadi kita harus berbesar hati dan Polri juga harus berbesar hati, Polri sebagai dokter hukum, untuk bagaimana kesalahan prosedur maupun rekayasa ini dapat diluruskan kembali, dan kalau memang mereka yakin ada pembunuhnya, dicari siapa pembunuhnya. Kalau mereka mengolah TKP awal kecelakaan, ya harus berjiwa besar bahwa mereka meninggal karena kecelakaan tunggal. Oke, baik Bung Rasman, kita ke Bung Rasman terlebih dahulu. Bung Farhad, selain ada Bung Farhad, ada Bung Rasman juga hadir pada pagi hari. Bung Farhad, Bung Rasman, seperti apa nih adanya rekayasa penyidikan di tahun 2016, namun
ini ada gerasi ditolak oleh Presiden. Seperti apa Anda menanggapinya, Bu Rasman? Begini, pertama saya luruskan dulu rekan saya, Bung Krisnamurti. Saya masih ingat sebulan yang lalu ketika Saka Tatal datang bersama dengan kuasa hukumnya, didampingi oleh kakaknya. Di situ Saka Tatal mengatakan tidak ingat apakah dia pernah menandatangani permohonan gerasi. Dan dia mengatakan pernah tanda tangan, tapi tidak tahu apa bunyi dari yang ditandatangani. Jadi kalau untuk memastikan itu benar atau tidak, saya pikir bisa dicek. Tentu permohonan gerasi itu kan melalui yang disampaikan oleh rutan atau lapas, di mana atau bapas, di mana Saka Tatal ditahan. Itu pasti dapat. Minta saja ke sana. Atau mintakan kepada pengadilan untuk meminta apakah ada permohonan tersebut. Nah, kalau itu ternyata tidak ada, ya artinya dasar saudara-saudara untuk melakukan gugatan PK ini ya bisa menurut logika saya diterima 50%. Kenapa saya bilang 50%? Karena ini menabrak lagi putusan hakim sebelumnya yang sudah menyatakan beberapa orang DPO dan ke-8 orang ini bersalah. Nah, tetapi di luar itu yang paling urgent menurut saya adalah bagaimana nanti para saksi yang dihadirkan. Saya dengar ada Pak Ugro, ada Pak Susno, ada Reza Indragiri, ada Yongki, Dr. Yongki, sahabat saya sebagai pidana. Itu silakan aja dituangkan. Tetapi kalau menurut pandangan hukum saya, bahwa posisi sidang PK Saka Tatal hari ini, dan ada beberapa ke depan yang akan juga PK, saya lihat itu kemarin pengacaranya Rivaldi atau siapa ya, saya tidak ingat namanya, itu juga akan mengajukan sidang PK, itu tidak masalah. Itu tidak masalah, tetapi menurut saya yang masalah nanti muncul kalau sampai sidang PK Saka Tatal ini diterima oleh Mahkamah Agung, maka menurut saya akan muncul banyak persepsi dan persoalan hukum yang serius. Kalau dari awal saya katakan lakukan eksaminasi supaya tidak menjadi serangan kemana-mana. Saya dari awal katakan jangan Polri saja yang diserang. Jaksa juga bertanggung jawab ketika dia mengajukan tuntutan, ketika dia memeriksa perkara. Mereka melalui tahapan pra-adjudikasi. Jangan juga jaksa diserang dengan polisi, ikut juga hakimnya. Gitu. Nah, sebagaimana hakim juga telah memutus perkara, seluruhnya kena hukuman seumur hidup. Ini hal yang serius. Maka saya katakan, lakukan proses penerapan hukum dari awal. Kalau PK Saka Tatal ini dikabulkan. Tetapi kalau ternyata tidak, maka menurut saya ini juga perlu pendalaman-pendalaman agar kasus ini tidak serta-merta dianggap bahwa orang yang ada di dalam itu tidak melakukan. Kenapa? Karena yang seluruh terpidana 8 orang itu telah mengajukan gerasi. Katakanlah Saka Tatal tidak mengajukan gerasi karena dia masih anak-anak dan lain-lain. Tapi yang lain itu mengajukan gerasi. Di luar itu mereka juga sudah mengajukan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu oleh yang 5 orang ya, minus Saka Tatal. Dan itu ditolak gitu. Jadi ada banyak hal ini. Ada yang disebut dengan gerasi ditolak, ada yang juga mengajukan pra-peradilan ditolak, lalu kemudian diajukan PK, dan ini menabrak hukum itu sendiri. Karena itu saya katakan ini harus yang serius. Nah, saya tidak mendengar ada pernyataan dari pengacaranya Saka Tatal untuk datang ke KY, untuk datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, untuk mengawasi ini juga. Sama dengan yang saya lakukan. Putusan dari Eman Sulaiman, itu juga saya uji di KY, saya uji di Bawas Mahkamah Agung. Apakah putusan ini sudah sesuai atau tidak? Begitu pendapat hukum saya. Jadi jangan langsung euforia, apalagi ada kalimat yang mengatakan ada rekayasa. Orang hukum itu bicara pakai presumption of innocence, bukan tuduhan. Jangan langsung menuduh ada rekayasa.
nanti muncul masalah hukum yang baru lagi. Kira-kira begitu ya. Saya percaya rekan saya Krisnamurti bisa mengontrol proses jalannya persidangan para lawyer ini. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Ya. Oke. Jaga mulutmu Farhad ya. Kau dengan saya belum selesai urusan. Kau Oke. dengarkan ke telinga kau. Kau dengar ini ngomong saya. Kau dengar pakai telinga saya. Jaga mulut kau. Kamu siapa? Kamu Ya siapa? saya Rasman. Urusanmu Saya dengan kenal saya belum selesai. Tapi ini saya kesampingkan ya. Ayo, Ini marah, saya kesampingkan. Oke, Bapak-Bapak, Agar masalah dialog pribadi ini kita intelek. kesampingkan terlebih dahulu. Supaya Kamu dialog ini terus. intelek, saya Ayo. minta supaya Saudara Sudah sarapan Krisnamurti, kalau saudara Kamu sudah saya laporkan. mengajukan PK, jangan kau jawab Cepat dulu. ke Polda Metro Jaya. Saya masih ngomong ini. Kamu kasar, kamu mengancam saya. Ya. Oke, Bapak-Bapak, Kamu ini, untuk masalah aduh. pribadi kita kesampingkan Jadi, dulu. Kita untuk pagi hari ini konteksnya Kita adalah harus peninjauan gentle, kembali ya. sekat Saya tatal. minta dari kesampingkan. Kenapa saya kesampingkan? Saya minta agar rekan saya Krisnamurti yang lebih cool, yang lebih sportif untuk supaya kalau menyampaikan statement, saya juga keras. Dan itu diakui oleh Kamu saudara udah kalah Farhad, taruhan, kerasman. Tapi tidak kontrol. bebas. Kamu dulu Jangan memastikan menuduh akan orang, ditolak. ya. Ternyata kita Begitu menang. ya. Berarti kamu udah kalah. Jadi udah saya jangan kira, banyak ngomong lagi ya. Oke. saya kira Udah kalah. saudara silakan Udah ajukan kalah. PK. Loh, kok ngomong terus kau ini? Kau nggak suka dimanapun ayo. Oke, Masa baik. kau Udah kalah dan Baik, silakan Bung Farhad. Bung Farhad, silakan. pengacara sesungguhnya. Bisa nggak ini? Halo, host? Ya, Bung Rasman. Kita berikan Jadi saya minta kesempatan untuk Bung Farhad untuk agar menjawab terlebih dahulu. Kalau saudara-saudara mengajukan PK, maka ajukanlah sesuai dengan konteks penegakan hukum itu sendiri. Kemudian, kalau ini ternyata ditolak, jangan nanti mengatakan bahwa oh ini hakimnya tidak fair, hakimnya rekayasa sama dengan yang kemarin-kemarin. Tapi kalau ini diterima, silakan. Polisi kan sudah samaan wa ta'atan. Polisi sudah patuhi. Begitu Peggy Setiawan dinyatakan bahwa harus dikeluarkan dari penjara, polisi turun nurut. Tapi saya dapat informasi kemarin sore bahwa polisi sedang melakukan tahapan-tahapan penyelidikan, mengumpulkan novum baru untuk juga melakukan penyidikan. Itu hak polisi kan? Tetapi yang saya ingin katakan bahwa proses penegakan hukum PK Satal ini, menurut saya, Saka Tatal ini, kalau ini sampai dikabulkan, ini akan menimbulkan keresahan baru dalam konteks penegakan hukum. Ya, bukan pada pribadi Saka Tatal, dalam konteks penegakan hukum. Oke, Maka Bung tidak ada Krisna, pilihan mungkin bisa lain, menambahkan harus Bung Krisna. eksaminasi semuanya, begitu. Bung Krisna. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh, silakan Bung Farhad. Jadi kalau sudah Peggy aja yang pelaku utama dianggap bukan orangnya, ngapain lagi mau taruhan bahwa Saka Tatal akan menang atau kalah? Kami menganggap ini bukan lagi perperangan di pengadilan, tapi kemenangan sudah di depan mata. Jadi teman-teman, kemarin dulu kalian mengatakan bahwa Dede Aib itu ada 2 saksi, sekarang Dede udah mencabut keterangannya dan siap dipenjara Dede, ya. Jadi sudah jangan, kembalilah ke jalan yang benar. Kita ini pengacara, gak usah membela-bela saksi yang sama-sama rame-rame kalian kumpulin tuh jadi saksi. Mulai dari Pasren, mulai dari Rudiana, kan aneh. Masa Rudiana yang menangkap, saksinya sama, pengacaranya sama, orang itu mulu gitu, itu sudah bertentangan. Nah, ingatin kepada Rudiana ya, bahwa kok pengacaranya, pengacara Pasren, pengacara Kapi sama orangnya gitu. Jadi kelihatan banget bahwa mereka ini udah ketakutan dan tidak dibela oleh Polri saat ini. Nah, justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami. Karena si Saka Tatal sudah dilindungi dan dilindungi, sedangkan yang namanya Pasren, Sudirman semua nggak dilindungi karena banyak bohongnya. Ya, kalau saya menyarankan sebaiknya pengacara-pengacara ini minta LPSK aja lah kalian, karena sedikit lagi kalian juga akan kita laporkan sebagai pembuat kegaduhan. Ya, ingat itu, catat itu. Oke. Bung Rasman, Mas Rusman, Oke, silakan, Bung Ya. Krisna. sebelum kita ajukan PK ini, saya tanya sekali lagi, di dalam rapat tim terakhir, Bu Titin yang menangani dari awal sampai hari ini masih menjadi pengacara Saka Tatal, saya tanya terkait garasi yang pernah dilontarkan oleh Mas Rusman. Saya bilang, apakah ada gerasi Bu Titin? Lalu Bu Titin bilang,
dia tidak pernah mengajukan, Saka Tatal tidak pernah mengajukan gerasi. Lalu Saka Tatal saya tanya, pernah nggak mengajukan gerasi? Lalu dia katakan juga tidak pernah, makanya kami mengajukan PK. Lalu terkait novum PK yang kita ajukan kemarin, bahwa novum PK itu belum pernah ada di persidangan tahun 2016 kemarin. Jadi lebih condong, lebih banyak novum kita itu terkait menyangkut masalah kecelakaan, bahwa kita yakinkan adanya kecelakaan bukan pembunuhan dengan pemerkosaan. Sebagai contoh, misalkan dikatakan motor itu rusak, tapi kami temukan bukti bahwa motor itu luka. Kebanyakan rusaknya itu sebelah kanan, lalu kita cocokkan dengan bukti-buktinya korban, juga ada. Ya, sayang sekali. Sebelah kanan. Silakan. Lalu dengan adanya nempel daging di bau jalan, ya kan, itu kita temukan juga. Yang terakhir adalah novumnya itu kita menemukan tidak adanya luka tusukan di dada dan sabetan samurai yang sebagaimana di putusan 2016 itu ada barang bukti senjata tajam bahwa ada luka tusukan, begitu. Oke, Bung Krisna dan Bung Farhad, ini kan cenderung mengalihkan kasus pembunuhan ke kasus kecelakaan di mana 8 tahun lalu ini para terpidana ini dihukum sangat berat sekali, bahkan seumur hidup. Dan juga bahkan Presiden ini menolak memberikan gerasi dan pra-peradilan juga ditolak. Ada kekhawatiran nggak langkah PK Saka ini sulit untuk diterima? Itu sebenarnya ada dua paham. Kalau misalnya untuk perkara biasa yang sudah mengajukan gerasi itu boleh, tidak boleh mengajukan PK. Tapi untuk perkara yang sangat luar biasa, merupakan kejahatan dalam penegakan hukum dan keadilan ini, itu ada jurisprudensi beberapa kasus yang gerasi bisa mengajukan PK selama pengadilan tidak menolak. Gitu. Jadi kalau kita mengejar kebenaran material, nah kita harus tahu kan tujuannya hukum untuk keadilan, bukan untuk menyembunyikan yang adil dan menimbulkan yang tidak adil. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Saka Tatal tidak pernah melakukan gerasi, 7 orang itu pernah melakukan, dan tidak ada juga larangan. Hakim bisa membuat atau menerobos sebagai pembuat undang-undang. Jadi jangan ditakut-takutin lagi kita akan ditolak. Ntar nanti kalah lagi loh kayak Peggy, katanya punya data semua ternyata enggak. Kan kasihan, kamu udah hina-hina maki-maki orang tapi orang yang bebas merdeka. Oleh karena itu, saya minta orang-orang yang menghina Peggy minta maaf dan minta ampun bertobat. Jangan sampai dilaporkan lagi, segera. Oke. Bung Rasman, ini Bung Farhad dan juga Bung Krisna ini untuk mencari keadilan. Kalau Anda lihat ini Ibtu Rudiana selaku orang tua korban dan juga penyidik, bukankah dengan kasus ini dibuka kembali, Saka Tatal ajukan PK, Peggy pra-peradilan diterima, ini jadi petunjuk baru agar para pengacara dan juga kepolisian bekerja sama untuk mencari siapa dalang di balik ini semua. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, saya sekali lagi sampaikan bahwa data yang kita punya 2020 termasuk Saka Tatal itu mengajukan gerasi. Nah kalau ternyata itu tidak ada, tolong itu dibuktikan, dibawa ke proses pembuktian bahwa surat itu ditemukan dan dari penjara bisa saja misalnya kuasa hukumnya Bu Titin tidak tahu. Itu pikiran saya. Kalau ternyata itu tidak ada ya bagus. Tetapi bukan berarti saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Krisnamurti dan kawan-kawan ini secara hukum akan menang telak. Menurut pikiran saya juga perlu tahapan dan perlu pendalaman. Kemudian ini saya minta diluruskan ya. Saya tidak mau disebut-sebut saya dengan orang-orang itu. Ya saya bukan Elsa Sharif, saya bukan Fitra Ramadan, ya. Mereka, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut di pengacaranya Rudiana. Anda harus tahu itu, ya. Saya juga tidak bergabung dengan pengacaranya AF. Saya juga sudah keluar dari pengacaranya Kahfi. Anda harus tahu itu. Kenapa? Karena saya ingin concern pada pikiran saya, pada pendalaman tim saya, dan juga concern pada putusan Pak Hakim Eman Sulaiman di KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, perkara orang kami satu persepsi, Anda sudah tahu dari awal kan saya yang sudah berdiri tegak untuk Polri dalam hal penegakan hukum. Saya tidak serta-merta mengatakan bahwa Polri itu yang paling benar. Tapi menurut saya, kalau ini ada kesalahan, maka ada institusi Polri yang terlibat, ada oknum institusi Polri yang terlibat, ada oknum institusi kejaksaan yang terlibat,
ada oknum hakim yang terlibat di institusi kehakiman. Inilah proses yang saya minta didalami gitu. Nah, lalu kemudian masalah Peggy Setiawan. Ini jangan dibelok-belok. Kita kan orang hukum. Peggy Setiawan itu tidak ada dalam amar putusan Hakim Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa dia bukan pelaku pembunuhan. Bukan. Kalian harus paham itu. Di situ hanya disebut bahwa tidak dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali melalui surat. Yang kedua, tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Maka hakim berkeyakinan dalam ini Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruhnya, termasuk poin-poin yang lain. Itulah yang saya lihat melampaui petitum, melampaui kewenangan hakim, itulah yang kita laporkan. Contoh, kemarin saja PN Surabaya, kau jangan jawab dulu. Wakil apa melaporkan? Oke, satu persatu Bapak-bapak. Kita dengarkan dulu Bung Farhat, Bung Rasman menjelaskan, nanti kita akan menanggapinya. Apalagi mau kau pakai ini? Kenapa nggak pakai apa kau hari ini? Kenapa nggak pakai baret kau? Ini udah pakai kacamata hitam, kemudian pakai apa rambut, bendo, ya. Besok pakai apa kau lagi? Pakai baju perempuan. Tapi kalau kau jago, main kita gitu. Ya, ini saya nggak mau menjadi anak-anak perdebatan ini. Lalu kemudian saya ingin katakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya kemarin membebaskan anak anggota DPR RI yang diduga anaknya itu membunuh pacarnya. Tapi dibebaskan. Hari ini bereaksi semua orang bahwa putusan hakim ini tidak benar, melaporkan ke KPK, melaporkan ke polisi, minta KY turun, minta Bawas turun. Lah, saya sudah baca tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial. Itu pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal hakim, ada namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kita itu sudah rapat, Bapak. Kita juga minta pakar-pakar. Kita lihat bahwa warga negara, warga masyarakat, kelembagaan, akademisi, boleh menguji, boleh mengadukan, boleh melaporkan putusan hakim. Putusan hakim ya, bukan pribadinya, putusan hakim. Nah, perkara nanti putusan hakim itu berimplikasi bagi pribadi seorang Eman Sulaiman. Bung Rasman, kita persilakan Bung Farhat berbicara. Ya, jangan dipotong pembicaraan dulu. Silakan nanti KY dan Bawas yang menguji. Tapi legal standing saya dibolehkan oleh undang-undang. Silakan baca, silakan baca, silakan baca. Ya, saya kira begitu. Oke, silakan Bung Farhat. Silakan ingin menanggapi seperti apa Bung Farhat? Ya, menurut saya gini ya. Itu kalau sampean suka marah-marah hakim, maksudnya berubahlah. Karena kamu tuh hanya pengacara, kita pengacara harus tahu diri gitu. Kalau bukan pengacara yang menghormati menghormati lembaga peradilan dan hakim, siapa lagi? Ya kan tidak harus dengan cara teriak mencari seperti yang biasa. Ya, Bung Farhat. Tapi oke lah, hari ini saudara mengakui bahwa sudah tidak gabung sama Elsa Sharif dan tidak lagi, kalau dia nggak ada yang nunjuk lawyer lain yang benar. Saran saya, ayo sini ikut. Itu artinya bahwa Mas Rasman kalau mau bergabung dengan kami minta sumbang pikirannya, berkontribusi untuk mencari keadilan, bergabung dengan dengan Rasman Nasution, kalau bergabung akan menjadi lebih besar. Tapi ada syaratnya, harus betul-betul validasi tentang SK-nya dan BAS-nya. Kalau memang saya tidak pernah di itu, berarti Nggak usah. Kita mengharapkan kontribusinya dari Mas Rasman untuk bersama-sama dengan sumbang pikirannya. Gitu Mas Rasman. Gimana Bung Rasmanto diajak untuk bergabung? Ya, terima kasih atas ajakannya. Saya mau saja gabung, tapi mental saya, pikiran saya, hati saya, tim saya menolak. Kalau ada di situ wajah seorang Farhat Abbas yang menjijikkan.
Tetapi bagi saya itu Kamu biasa lagi saja. dibully di Indonesia, dibully di Kalau Indonesia. laporan, iya Jangan kan boleh ngejek-ngejek kalau saya aku, bilang ya. menjijikkan, kenapa rupanya? Jangan Menjijikkan ngejek aku. kata-katamu, menjijikkan sikapmu, itu hak saya dong. Nah, lalu kemudian terhadap perspektif hukum yang saya lakukan untuk pembelaan yang saya yakini, saya juga punya hak untuk membela institusi kepolisian. Saya tidak mau juga hak-hak polisi dikebiri hanya gara-gara kasus mereka yang berperkara saat ini. Begitu. Oke, kalau Bung Rasman melihat, Bung Rasman, prediksi Bung Rasman berapa persen ini PK bisa diterima, Bung Rasman? Saya berkeyakinan bahwa PK ini harus betul-betul didalami oleh majelis hakim. Kalau benar ternyata ada pengajuan gerasi oleh Saka Tatal, saya yakin ditolak. Tapi kalau ternyata itu tidak ada pengajuan gerasi, keyakinan saya 50-50. Begitu. Oke, Bung Rasman. Bung Rasman, kalau jika Anda melihat kemarin, sidang pertama kemarin, hari Rabu kemarin, perdana kemarin, ini kalau Anda lihat sejumlah novum yang diberikan, apakah ini bisa mematahkan? Saya sudah baca, saya sudah dengar kemarin novum-novum yang mereka sampaikan itu lebih dari 10 ya. Dan salah satunya itu adalah putusan Peggy Setiawan. Menurut saya, Peggy Setiawan itu putusannya tidak menyebut bahwa dia bukan pelakunya. Itu hanya pada proses administratif. Jadi kalau besok polisi menemukan barang bukti yang baru, yang sah secara hukum, mereka lakukan penyelidikan dan penyidikan baru, bisa dilakukan proses pemeriksaan itu. Bisa tersangka lagi. Dan itu diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2016. Itu diatur. Oke, kalau Bung Farhad, hari ini apakah ada novum baru atau bukti baru yang akan disampaikan nanti di dalam persidangan? Saya klarifikasi tadi, kita itu ngajak Bapak ini untuk bergabung itu sebenarnya hanya guyon-guyon aja, bukan serius. Oke, baik. Terus kedua, janganlah emosi-emosi terus. Tak baik kalau ribut. Terus kedua, siap aja menghadapi laporan saya. Oke. Hari ini kita yang mendengar jawaban jaksa, semoga bisa tuntas cepatnya dan kita akan menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan upaya PK kita. Saksi siapa saja Bung Farhad nantinya? Tinggal jadwalnya aja. Saksinya kan sudah disebutkan. Di antaranya ahli forensik psikologi Reza Indragiri dan beberapa ahli pidana, pengacara pidana dan juga saksi-saksi yang selama ini tidak pernah dengarkan keterangan kesaksiannya di pengadilan negeri sejak perkara awal dimulai. Oke, Bung Rasman, nanti ada saksi sejumlah saksi ya. Hadirkan Dede dan Diga Akbar di pengadilan. Oke, Karena baik. untuk mencabut BAP itu harus di muka hakim. Makanya satu kesempatan buat Dede dan Diga Akbar membuat pencabutan keterangan dia selama ini. Ya, Bung Rasman, ini ada sejumlah saksi baru yang akan nanti dihadirkan, Bung Rasman. Ini menurut Anda cukup kuatkah nanti akan membersihkan nama Saka Tatal dalam PK ini? Begini, pertama saya luruskan lagi ya, mau serius, mau tidak serius ngajak saya, serius juga diajak saya nggak mau, canda juga saya nggak mau. Yang kedua, laporan Farhad terhadap saya dan laporan saya terhadap Farhad. Saya sudah ditunjuk penyidiknya, karena kebetulan saya sedang di dapur 3 Batam. Saya insya Allah dalam beberapa hari ini ke Jakarta akan datang memenuhi panggilan untuk menyampaikan berkas data keterangan sebagai pelapor ya. Nah, jadi itu ya. Sedangkan yang lain bisa kita bertempur. Tidak usah kau komen lagi tuh. Yang kedua, karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang hukum pidana. Kawan ini, Farhad ini, coba host nilailah, masyarakat Indonesia nilailah ya. Saya masih mahasiswa, kawan ini udah pengacara. Tapi perilakunya kayak anak kemarin sore gitu. Jadi cukup itu, nggak usah dibahas lagi tuh. Lihat aja, yang dihina di media sosial yang kemudian Baik. tentang bagaimana kekuatan Baik, Bung para saksi Farhad yang akan dan mereka Bung tampilkan. Rasman. Dari saksi yang ditampilkan, yang sudah mereka sampaikan,
ada Pak Ugroseno mantan Wakapolri, ada Pak Susilo Dwaji mantan Kabar Eskrim, Baik, Bung ada Rasman. Saudara Reza Indragiri. Di situ sudah saya dengarin dan saya lihat itu ahli forensik, ada Dr. Yongki sahabat saya ahli pidana. Tidak apa-apa, kita lihat saja. Tapi yang saya katakan bahwa proses persidangan ini jangan dikira akan langsung diputus oleh hakim yang meriksa sekarang. Bukan. Ini Oke, akan baik. diteruskan ke mahkamah. Baik, Bung Rasman, kita nantikan seperti apa nanti Bung Rasman jalannya sidang pada hari ini. Terima kasih Bung Rasman Nasution, praktisi hukum, dan juga tadi Bang Farhad Habas dan juga Krisna Murti, tim kuasa hukum Saka Tatal. Terima kasih, kami masih menanti perjalanan Anda menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini.